ketika ngomong masalah ketersediaan tenaga kerja itu kan sebenarnya sudah jadi masalah di pertanian kita sebenarnya. Mulai dari dulu itu tenaga bajak, akhirnya beralih ke traktor ya. Tenaga tanam akhirnya beralih ke transplanter. Tenaga panen akhirnya ke kombi. Akhirnya juga laku semua kan. Ini kan sesuatu yang baru sebenarnya untuk yang drone ini. Ya enggak terlalu baru sih sebenarnya, dari 5 tahun yang lalu sudah 4 tahun yang lalu kita juga sudah pakai. Cuma mungkin yang dari ini harganya lebih murah. Wah, nah itu Mas. Kita ngobrol sedikit biar beliau menjelaskan Arya Tani itu apa dan bagaimana sejak kapan. Silakan. Oh ya, jadi Arya Tani sebetulnya ya ini tadi apa yang diomongkan Pak Santoso ini solusinya petani sih untuk yang sekarang sih Mas. Kalau kita lihat pertanian modern di luar negeri itu kan sudah beralih ke teknologi semua, dan ini merupakan suatu solusi sih sebetulnya bagi semuanya para petani khususnya. Dan juga kita itu sebenarnya pengennya itu ya ini mutunya Mas Ari ada ya, petani muda Indonesia ini kan. Oh, petani muda ya. Makanya itu kenapa kan kasihan Pak Santoso ini. Tadi kan bilangnya cari sumber daya semprot kan juga susah ya kan. Terus kemudian tenaganya juga mengkis Mas Susan. Jadi kenapa? Ya ini kita ini mau mengajak para pemuda ini untuk kembali bertani Mas. Yang sebenarnya bertani ini kotor, terus kemudian gak keren, terus kemudian biayanya mahal. Lah ini salah satu teknologi ini kan Pak Santoso bilang menekan biaya itu, efisiensi salah satunya. Iya. Terus kemudian bisa mempercepat suatu pekerjaan ini Mas, yang biasanya dengan tenaga manual 1 hektarnya bisa berhari-hari. Dengan alat ini kita bisa 1 hari 5 hektar, yang biasanya 5 hektar ini 5 sampai 10 hari seperti itu Mas. Terus kalau masalah harga ya emang kita bisa dibandingkan lah Mas, itu ada hitungan sendiri di perusahaan, tapi insya Allah harga kita dibandingkan dengan teknologi yang lain yang serupa dengan kita masih jauh lebih murah ya, bisa di compare lah harganya. Kalau Arya Tani sendiri itu sejak kapan? Kalau berdiri perusahaan ini kurang lebih 1 tahun Mas, tapi untuk teknologinya kita ya hampir berjalan 10 bulan lah seperti itu Mas. Masih baru sih Mas ini perusahaannya, tapi jangkauan kita sudah lumayan luas. Artinya ada beberapa instansi, kemudian B2B baik B2C itu kita sudah mulai merambah ke situ juga. Dan di luar Jawa kita ada cover macam-macam Mas, ada sawit, perkebunan, mahoni dan macam-macam itu. Kalau yang di Jawa emang kan khusus paling banyak itu sayur, tebu, kentang. Berarti gitu, Mas. Kalau ngomong provinsi ada di mana saja? Di seluruh Indonesia kita Mas. Oh, seluruh Indonesia Mas. Sudah ada Mas. Itu Mas. Lah ini ngomong petani muda Pak Santoso dianggap masih muda ya, nggak apa-apa ya Pak? Iya Pak, harusnya masih mau. 50 kurang 15. Lah ini kan maksudnya kalau Pak Santoso kan mungkin nanti anaknya generasi penerusnya harus ada yang mau jadi petani terus Pak gitu Pak. Konsisten seperti itu, jangan sampai kan putus di Pak Santoso aja gitu. Makanya hadirnya petani muda ini investasi teknologi Mas. Jadi mungkin nggak hanya sekarang kita dikenal, tapi 2-3 tahun lagi pasti kita akan dibutuhkan gitu Mas. Betul. Persyaratannya kalau buat teman-teman petani yang lain? Kalau persyaratan sih nggak ada Mas sebetulnya. Bisa dikolektifkan sebetulnya Mas. Oh bisa. Iya bisa. Cuma ya itu tadi minimalnya 1 hektar Mas, biar lebih enak ketemunya kayak gitu ya. Terus kemudian untuk medannya barangkali kan beliaunya mungkin masih jalannya tenang Mas. Kita ada beberapa alat transportasi yang bisa menembus segala medan. Ya, sebetulnya Mas, kalau lahan berapapun luasnya kita siap Mas. Seperti itu, apalagi kalau untuk koperasi, terus kemudian ya berhubungan dengan B2C sih Mas. Karena memang fokus utama kita sebetulnya itu ya ke B2C Mas. Kita tekankan ke situ sebetulnya Mas. Jadi berapapun lahan kita bisa. Nah, sampai ratusan hektar nggak masalah? Nggak masalah Mas, nggak masalah. Tapi ya itu tadi mungkin nanti ya nggak mungkin bisa 1 hari ya Mas. Kalau ratusan
mungkin mencar-mencar ya itu. Jadi beberapa hari dibagi karena emang nanti kan pertama kita ada mapping sebelum ini kan, sebelum kita lakukan eksekusi semprot kan ada mapping dulu lah. Mapping itu juga membutuhkan waktu, tapi kalau untuk semprotnya sendiri sekitar 15 menit untuk 1 hektar Mas. 15 menit Mas. Wah ya hemat Pak, 15 menit dan 1 hektar. Iya Mas, kalau hitung-hitungan biaya itu tadi memang mirip-mirip lah. Iya. Itu sebalik. Nah, kita kan butuh kecepatan. Ya. Iya. Apalagi cuaca. Kalau cuaca itu kan apalagi obat-obat sistemik. Kita kan harus nunggu cuaca bagus. Tiba-tiba hujan ya otomatis kita berhenti. Misalnya pas manual, Ya. terus hujan kan, ya memang kita sudah bayar orang, akhirnya mereka nggak kerja kan gitu. Kan di situ masalahnya. Terus budget dibayar orang Padahal makan, itu ya? hitungan dino masih. Tapi Iya, kalau iya, pakai iya, ini iya, kan iya. Mas, stok dulu cuacanya nggak bagus kan. Iya, iya, iya. Karena hitungannya hektaran ya, Iya. bukan hari kerja ya. Kalau hitungannya, niki totalnya berapa ini? Kita hitungannya per hektar aja, jangan hitungan luasan. Ya, per hektar. Kan nanti luasan itu tinggal mengalihkan aja. Ya. Jadi kalau 1 hektar itu apa ya? Butuh 3 sampai 4 orang untuk tenaga kerjanya. Kalau faktor kalinya 70.000 kan sekitar 210 sampai 280. Itu belum ngasih makan. Ya itu Udah lepas ya lah. Nah, cuma kan permasalahannya kalau tenaga manual itu kan nggak bisa konstan itu kadang itu apa ya terus kesel leren karena ini kan apa ya, dari sisi waktu kan bisa diperkirakan ya, pakai katakan sehari 5 hektar Bisa. insya Allah kan bisa selama cuacanya mendukung cuma itu Iya. aja. Kalau yang tenaga manusia itu harus nunggu cari orangnya susah nggak sih Pak? Ya relatif naik musim-musim gini kan ya berat toh kan pada turun tanam mereka ya podo kerja ning sawah kabeh toh Mas kayak gini. Akhirnya malah justru satu kendala lagi kan di samping efisiensi berarti kan cari Ya tenaga memang kerja. tenaganya agak berat di sini di Iya. daerah Sidoarjo sini. Cuma itu aja. Iya. Kalau tapi Mas kemarin kita coba di beberapa tempat itu yang agak efisien memang yang belum tertanami. Kalau udah tertanam kemarin kurang bagus kayak yang pakai untuk herbi loh ya. Iya. Ya memang untuk yang lahan-lahan yang belum tertanami lebih Kayak efisien. seperti ini lebih Ya, efisien. efisien. Oh. Jadi Masa? efisiennya waktu, terus biaya sih relatif. Artinya itu bisa konstan gitu loh. Di perataan di sprayingnya kan lebih rata. Tapi nek pakai tenaga manusia kan ono sing Terlewat. ya bukan terlewat. Kadang itu nek tenagane pas lagi habis sarapan itu kan sik kuat. Wis kesel kan ya angger wae kadang-kadang kan seperti itu. Hanya itu wae. Nggak terlalu apa? Terlalu signifikan. Nah, kalau Pak Santoso rencana ini mau ditanami apa? Untuk tebu. Untuk tebu. Sudah tanam tebu sejak kapan, Pak? Sejak kemarin. Oh, maksudnya saya nggak ngomong luas ya, bener. Nggak nanya luas. Ya, sudah lama. Oh. Maksudnya 90-an, 80-an. Iya. 2000-an, sorry enggak. 2000-an. Wah. Oke, terima kasih Pak Santoso atas waktunya.